Nah, untuk kesimpulannya sendiri, kalau memang kalian udah bosan dengan sepatu Yonex dengan model-modelnya yang cuma segitu-segitu doang, dan juga kalian bingung memilih sepatu Li-Ning yang punya banyak varian di Indonesia, kalian bisa memutuskan untuk membeli sepatu ini. Tapi halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah sepatu yang terbaru dari Aztec, yaitu Aztec Eco yang varian warna gold. Nah, ini dia sepatunya di depan saya, dan kebetulan ini yang size 42. Nah, seperti biasa kita akan timbang dulu dan kita compare dengan beberapa sepatu dari Li-Ning dan juga dari Velvet Ranger ya, yang kebetulan saya masih pegang. Nah, kita akan timbang dulu untuk bobotnya sendiri. Nah, feel-nya sendiri sih memang agak ringan ya sepatu ini. Nah, kita akan timbang ya. Nah, dia beratnya cuma ada di 299 gram, jadi ini lumayan ringan ya. Dan kita akan compare dengan sepatu Li-Ning Sagala 4. Nah, ini Sagala 4 itu beratnya kalau nggak salah, nah 310 gram, jadi lebih ringan sedikit ya. Kemudian kalau kita compare dengan Velvet Ranger, nah ini pasti jauh lebih berat. Nah, dia beratnya di 345 gram, jadi lumayan lebih berat. Nah, ini Ultrafly, nah diklaim ini ringan ya. Kita akan compare. Nah, dia Ultrafly-nya dia lebih berat ya. Dia ada di 318. Nah, jadi emang benar-benar sepatu ini pas dipegang itu memang benar-benar feel-nya berasa enteng banget ya. Nah, jadi tidak teman-teman untuk berat dari sepatu ini. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai harga dan juga bahan dari sepatu ini dan juga teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Nah, nanti terakhir kita akan bahas mengenai desain dan juga kelebihan dan kekurangannya menurut saya pribadi. Nah, langsung saja untuk harganya sendiri. Untuk harganya sendiri kemarin ini saya beli di Rp470.000 ya. Jadi kisaran harganya cuma di 470 sampai dengan Rp500.000. Nah, kemudian untuk bahannya sendiri, untuk upper dari sepatu ini atau di bagian atas sepatu ini, nah ini dia terbuat dari 3 kombinasi ya. Yang pertama dia menggunakan bahan synthetic leather. Nah, untuk synthetic leathernya sendiri ada di bagian depan sini. Nah, ini ada jahitannya ini, kemudian ada di bagian belakangnya juga, ini terbuat dari bahan synthetic leather juga ya. Dan di bagian depannya sini, nah ini dia terbuat dari bahan mesh yang di cover oleh bahan TPU. Nah, jadi ini tipikal sepatu Li-Ning banget ya. Mirip lah, kalau sepatu Li-Ning kan biasanya dia full terbuat dari bahan mesh seperti ini dan di cover oleh bahan TPU. Nah, ini sama persis nih bahannya seperti ini. Kemudian untuk midsole-nya, nah untuk midsole-nya sendiri ini dia sudah menggunakan bahan nylon ya, dan ini tebal segini ya, dan ini benar-benar empuk. Nah, kalian lihat sendiri ya, jadi ini empuk banget seperti ini. Kemudian untuk outsole-nya, nah sudah tentu dia menggunakan rubber karet non marking seperti ini. Nah, untuk teknologinya sendiri di bagian upper sepatu ini dia menggunakan teknologi yang namanya breathable mesh. Nah, sudah tentu ya. Jadi meshnya ini breathable, dan fungsinya sendiri ini sudah tentu untuk menjaga sirkulasi udara di dalam sepatu ini, sehingga kelembaban di dalam sepatu ini akan cepat dirilis, dan otomatis kaki kalian akan berasa lebih nyaman, nggak panas, dan juga menghindari bau juga dari sepatu ini. Nah, itu fungsi dari breathable mesh, dan selain itu juga dia membuat sepatu ini jauh lebih ringan karena memang karakter mesh itu sendiri ringan ya, seperti itu. Jadi dengan adanya mesh ini dia memberikan sirkulasi udara yang bagus dan juga membuat sepatu ini jadi agak sedikit lebih ringan dan juga lebih lentur seperti itu. Nah, itu kelebihan dari bahan mesh yang ada di upper sepatu ini. Kemudian untuk midsole-nya sendiri dia sudah menggunakan teknologi cushion tentunya. Jadi fungsinya sendiri ini sebagai shock absorption di dalam sepatu ini ya. Dan tentunya juga untuk menghindari risiko cedera ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini, entah mau jumping, landing, ataupun melakukan gerakan-gerakan ekstrim lainnya. Jadi otomatis kaki kalian akan berasa lebih nyaman dan juga meminimalisir risiko cedera. Nah, itu fungsi dari teknologi cushion yang ada di dalam midsole-nya sepatu ini. Kemudian lanjut di bagian rubbernya sini. Nah, untuk rubbernya sendiri sudah tentu dia menggunakan rubber karet non marking seperti ini ya. Nah, fungsinya sendiri sudah tentu sebagai anti slip di dalam sepatu ini. Jadi gerakan kalian akan berasa lebih lincah, agresif, dan juga gesit ketika kalian menggunakan sepatu ini, karena memang untuk gripnya ini benar-benar enak ya, seperti yang ada di video. Jadi ini benar-benar enak ketika dipakai di lapangan keramik ataupun lapangan kayu, jadi benar-benar lengket dan juga berdecit seperti itu. Nah, kemudian di bagian insole-nya sendiri dia bentuknya udah seperti ini ya. Nah, ini jadi dia nggak flat polos, jadi dia sudah mengikuti bentuk kaki kalian seperti ini. Nah, jadi ini juga
enak banget dan juga full supportive di kaki kalian. Dan ini juga tebal ya, juga bisa berfungsi sebagai shock absorption di dalam sepatu ini. Nah, selain juga di bagian insole-nya itu tadi. Nah, pas dipakai juga feel-nya benar-benar enak ya. Dan ini kainnya ini emang benar-benar lengket atau keset ya. Jadi ketika dipakai itu bisa mengurangi power loss ya, karena memang kaki kalian nggak akan slide ketika menggunakan sepatu ini ya. Memang insole-nya ini keset di bagian kainnya ini. Nah, jadi itu dia teman-teman beberapa teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail mengenai desain dari sepatu ini. Nah, seperti yang kalian lihat di video, di bagian depan sepatu ini itu di cover oleh bahan synthetic leather ya. Nah, ini dia terbuat dari bahan synthetic leather, dan untuk jahitannya ini juga rapi seperti ini ya. Nah, kemudian di sisi bagian atasnya ya, nah ini dia ada breathable area ya. Ini dan ini, jadi ada 3 seperti ini. Dan ini bahan TPU yang mengcover area bahan meshnya ya. Nah, seperti ini, jadi full di cover ini sampai ke belakang sini. Nah, ini untuk desainnya ini mirip banget sama Li-Ning Ultrafly ya. Nah, ini di hampir sama seperti ini. Mirip ya. Nah, kemudian untuk di lidah sepatunya dia menggunakan bahan mesh di sini, dan di bagian atasnya sini ada logo Aztec seperti ini. Nah, kemudian untuk sisi bagian luarnya, nah di sini ada tulisan Aztec seperti ini, dan di sini ada motif-motif seperti ini ya. Jadi warnanya hitam. Nah, di bagian sininya, di bagian rubbernya juga ada logonya Aztec. Nah, untuk rubbernya sendiri dia sampai ke atas seperti ini. Kemudian untuk midsole-nya ini motifnya polos ya, cuma ada garis-garis seperti ini dan ada tulisan Aztec. Jadi ini simple banget sih untuk desainnya. Kemudian di bagian synthetic leather-nya ini ada lambangnya atau logonya Aztec lagi seperti ini dengan warna gold ya, dan background-nya warna hitam seperti ini. Dan di sisi bagian belakangnya jadi nggak ada hook sepatunya ya, jadi dia polos seperti ini. Nah, ini polos banget nih seperti ini. Di bagian atasnya ada mesh dan ini bahan TPU juga. Nah, sisi bagian dalamnya juga simple banget, jadi nggak ada variasi apa-apa, cuman ada motif garis-garis seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di bagian insole-nya. Untuk insole-nya tadi udah ya, jadi dia bentuk insole-nya itu seperti ini. Nah, ini sudah mengikuti kaki kalian ya, kontur kaki kalian. Ini pasti enak ketika dipakai. Kemudian kita lanjut ke bagian rubbernya. Nah, untuk rubbernya sendiri, nah di bagian rubbernya biasanya di sini kan ada bahan TPU insert atau apalah sebagai stabilizer ya, tapi di sini nggak ada ya. Dia cuma polos seperti ini. Jadi rubbernya ini full menyatu, dan di bagian tengahnya ini agak ceking seperti ini. Dan ini bikin sepatunya jadi lentur sih seperti ini. Dan untuk pattern dari rubbernya sendiri dia, nah ini menggunakan logonya Aztec, dan di sini ada garis-garis seperti ini ya. Nah, jadi memang untuk rubbernya sendiri ini simple banget sih, jadi nggak ada stabilizer atau apa ya, jadi dia polos seperti ini. Dan di bagian sininya ada tulisan Aztec lagi. Nah, jadi itu dia teman-teman desain keseluruhan dari sepatu ini. Jadi memang sepatu ini didesain simple, tapi tetap elegan dan juga tetap menarik ketika dilihat seperti itu. Nah, sekarang kita akan menuju ke kesimpulannya dan juga kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam sepatu ini menurut saya pribadi. Nah, secara overall beberapa kelebihan yang ada di dalam sepatu ini antara lain yang pertama dia punya desain yang bagus dan kekinian lah. Jadi nggak yang jadul-jadul amat seperti itu, karena dia menggunakan bahan mesh dan juga bahan TPU dan dikombinasikan dengan bahan synthetic leather seperti ini. Nah, ini tipikal sepatu-sepatu modern zaman sekarang. Kemudian untuk pilihan warnanya juga bagus ya, yang gold ini juga enak ketika dilihat, calm dan juga mantap lah ketika dilihat seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk insole-nya sendiri dia sudah full support ke kaki kalian, jadi nggak flat, polos dan juga enak ketika dipakai karena memang dia tebal dan juga empuk seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk breathable area di sepatu ini tuh lumayan luas ya, dan juga ketika dipakai memang enak banget dan nyaman banget karena memang bahannya ini juga adem ya, di bagian dalamnya juga adem. Selain itu juga breathable areanya juga lumayan banyak di bagian depan, kemudian di bagian sisi samping kiri dan samping kanannya seperti itu. Kemudian untuk midsole-nya sendiri juga poin plus di sini karena memang dia tebal dan juga ini empuk banget. Selain itu dia sepatu ini juga benar-benar enteng ya, jadi pas dipakai itu berasa enak banget ketika bergerak ya. Jadi kakinya berasa nyaman, nggak cepat pegel ketika menggunakan sepatu ini. Jadi enak banget lah feel-nya seperti itu. Nah, selanjutnya kelebihannya adalah sepatu ini feel-nya itu benar-benar lentur banget. Nah, jadi seperti ini enak banget nih ketika dipakai. Jadi bisa mengikuti gerakan kalian dan kalian berasa lebih nyaman lah ketika menggunakan sepatu lentur seperti ini. Nah, jadi enak banget seperti ini. Kemudian kelebihan terakhir adalah di bagian
outsole-nya. Nah, walaupun dia nggak pakai teknologi TPU insert atau stabilizer di bagian sepatu ini, tapi memang rubbernya sendiri ini benar-benar lengket dan juga enak dan juga berdecit ketika dipakai di lapangan keramik seperti yang ada di video tadi. Nah, jadi itu dia teman-teman beberapa kelebihan yang ada di dalam sepatu ini ya, yang tentunya itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kalian ketika kalian pengen beli sepatu ini. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai kekurangan yang ada di dalam sepatu ini. Antara lain yang pertama, finishing dari lemnya sendiri agak sedikit kurang rapi. Nah, mungkin bagi sebagian orang itu nggak akan menjadi masalah, tapi menurut saya itu agak sedikit kurang enak ketika dilihat, karena memang harganya sendiri ini sudah head to head dengan Li-Ning Saga Light 4 yang seperti kalian tahu itu Li-Ning Saga Light 4 itu punya build quality dan juga finishing yang benar-benar bagus banget. Nah, kalau kita compare dengan sepatu ini yang harganya lebih mahal sedikit dari Li-Ning Saga Light 4, tapi dia finishing lemnya agak sedikit kurang rapi. Jadi itu menurut saya sebuah kekurangan seperti itu. Kemudian selanjutnya sepatu ini tidak memiliki stabilizer di bagian bawahnya. Nah, jadi itu juga bisa berpengaruh ke gerakan kalian ya, karena memang untuk TPU insert itu memiliki peranan yang penting ketika kalian bergerak, terutama buat kalian yang suka main agresif. Nah, jadi itu merupakan sebuah kekurangan menurut saya seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam sepatu ini. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, kalau memang kalian udah bosan dengan sepatu Yonex dengan model-modelnya yang cuma segitu-segitu doang, dan juga kalian bingung memilih sepatu Li-Ning yang punya banyak varian di Indonesia, kalian bisa memutuskan untuk membeli sepatu ini, karena memang sepatu ini menurut saya masih recommended dan worth it lah untuk dibeli. Seperti yang saya bilang tadi, karena dia punya banyak kelebihan dibandingkan dengan kekurangannya seperti itu. Tapi memang bandrol harga dari sepatu ini kalau kita compare dengan sepatu Li-Ning yang punya spek yang lebih bagus dari ini, memang dia agak sedikit lebih mahal ya, walaupun sedikit. Tapi menurut saya kalau misalkan kalian punya uang, kalian lebih baik beli sepatu Li-Ning dan sisanya kalian bisa tabung seperti itu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian bosan dengan sepatu Li-Ning atau sepatu Yonex, kalian bisa pilih sepatu ini karena memang dia masih oke lah untuk dibeli seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman review dari Aztec Eco varian gold ini ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin tambahan-tambahan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam review kali ini, karena memang saya coba gali beberapa teknologi yang ada di dalam sepatu ini agak sedikit susah ya, karena memang di webnya sendiri dia nggak dicantumin teknologi apa saja yang ada di dalam sepatu ini. Jadi kalau kalian punya informasi lebih, kalian bisa bantu tulis di kolom komentar, nanti saya akan pin kalau misalkan ada tambahan-tambahan seperti itu. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.